Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Shalom, ras mejuah-juah, manbanta krina, kekalangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada, harapannya damai dan sukacita dari Kristus Yesus menyertai kita sekalian. Kita bertemu dalam sapaan teduh kita pada pagi hari ini, pada Jumat 27 Desember tahun 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami di dalam tidur dan istirahat kami. Terlebih dengan kebaikan Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang masih boleh layak kami terima. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami pada sebuah pengertian dan pemaknaan akan firman-Mu, sehingga boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saya akan membacakannya dari versi Alkitab LAI terjemahan yang kedua. Begini firman Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Shalom, mejuah-juah, kami sapa sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Ayat yang barusan kita baca adalah kalimat salam yang biasanya dituliskan oleh Paulus kepada beberapa jemaat yang dia tuliskan. Ini merupakan satu sapaan atau salam yang sangat menenangkan bagi orang-orang yang mendengar dan membacanya. Berhubungan dengan itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita masih dalam suasana Natal. Mungkin ada banyak kita yang sudah merayakan Natal, entah Natal apapun itu. Tapi yang pasti bagi saya secara pribadi, bahwa makna Natal satu adalah segala yang sudah Yesus kerjakan, karya penebusan dan keselamatan yang Dia berikan bagi kita, itu bukan karena perbuatan kita layak untuk mendapatkannya, tapi hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia. Banyak orang bertanya bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah dan kasih karunia. Bapak Ibu pernah dengar cerita Paulus yang sebelum dia bertobat, pekerjaannya adalah membunuh orang Kristen. Sewaktu dia pergi ke kota Damsyik, dia meminta surat kuasa kepada pemerintahan Romawi untuk membunuh orang Kristen. Di tengah perjalanan dia berjumpa dengan Yesus.
Justru ketika dia ingin berbuat jahat, tapi dia bertemu dengan Tuhan. Makanya di dalam kitab Roma dia banyak tuliskan bahwa kita dibenarkan adalah karena iman, bukan karena perbuatan. Perbuatan yang baik adalah respon dari orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Dan sebenarnya ini lebih punya power yang lebih kuat. Kenapa? Karena kesadaran itu yang membuat kita melakukan sesuatu yang baik, bukan untuk mendapatkan apa yang baik, tapi karena Tuhan lebih dahulu berbuat baik buat kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan di dalam perjanjian lama ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita maupun bagi saya secara pribadi. Bahkan kalau kita baca di dalam Yesaya bahwa Allah pernah menggambarkan kejadian seperti Nuh waktu air bah yang pada masa Nuh. Dia pernah tuliskan bahkan ketika bukit-bukit pun bergoyang, gunung-gunung pun beranjak, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mencintai, mengasihi bangsanya. Sebenarnya satu janji yang luar biasa, Bapak Ibu, yang jadi satu pegangan bagi kita. Oleh karena itu, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, itulah yang menyertai kita sekalian, menyertai kamu, yang dituliskan Paulus. Makanya di dalam ayat yang kita baca, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi ini menjadi satu jaminan, satu pegangan untuk kita bahwa Allah itu benar-benar menyertai. Walaupun terkadang beriman itu berbentrokan dengan realitas kehidupan, tapi karena janji Tuhan dalam Kristus kita menemukan pengertian di dalam kesunyian. Ada makna di tengah kerapuhan. Dan karena Tuhan adalah perengkuh kerapuhan, di dalam Kristus kelemahan kita menemukan kekuatan. Dan dalam Kristus ada terang di balik kegelapan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini menjadi satu pegangan bagi kita, menjadi satu jaminan bagi kita untuk menjalani kehidupan, bahwa anugerah Allah yang sebelumnya sudah saya sampaikan itu yang menyertai kita sekalian. Ini menjadi satu pegangan dan satu jaminan bagi kita agar kita semakin lebih kuat. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk lebih teguh dan lebih kuat lagi dalam iman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih firman Tuhan yang sudah Tuhan janjikan bagi kami, bahwa anugerah yang datang daripada Tuhan itu yang menyertai kami. Bapa, ini menjadi satu jaminan, menjadi satu pegangan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa itulah yang menjamini hidup kami orang yang percaya. Bapa di surga, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami pengertian untuk melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan bagi kami. Dan pada kesempatan kali ini kami mau juga berdoa untuk setiap pelayan, mulai dari pendeta, pertua diaken, emeritus, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di GBKP Runggun Palangkaraya, dan semua yang tidak kami sebutkan satu persatu. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki melalui gereja Tuhan. Engkau berkati semua mereka Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Berkati pelayanannya Tuhan, supaya melalui GBKP Runggun Palangkaraya nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Pos PI Pangkalan Bun. Biarlah setiap pelayanan yang sudah direncanakan dan sudah dirancangkan, Engkau yang memberkati Pos PI Pangkalan Bun Tuhan, supaya melalui Pos PI ini juga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, dan semakin banyak orang yang kuat imannya, paguh imannya,
dan kami berdoa dalam setiap apa yang mereka rencanakan, Engkau yang memberkati. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami juga kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Ini doa kami Bapa, kami mulai aktivitas kami satu hari ini. Biarlah Engkau yang pimpin dan tuntun hidup kami, supaya kami bisa terus melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Ini doa dan kerinduan kami dalam Kristus Yesus. Kita berdoa seperti yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.